Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para Waalaikumsalam pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh. juga para jamaah sekalian, ya insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi pada sesi tanya jawab tentang keutamaan ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Nyai. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Bu Nur Hafifah, monggo. Nanti habis datang itu. Ya. Pun Bu Samsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, ini dalam rangka mencari ilmu, itu apakah kita diharuskan untuk satu guru aja yang kita panuti? Terus biasanya kalau kita itu sudah istilahnya Jawa nyecep pada guru itu, apapun yang guru itu sampaikan kita sami'na wa ata'na, Nyai. Apapun yang beliau berikan, beliau katakan, kita selalu percaya seperti itu. Nah, apakah kalau kita sudah seperti itu tidak boleh untuk mendengarkan atau menuntut ilmu dari orang lain, Nyai? Terkadang ada yang seperti itu, kalau sudah istilahnya atau mondok ngaji di situ, kita itu dilarang untuk ke yang lain. Padahal kadang kita juga kepingin juga tahu bagaimana pendapat dari yang lainnya itu. Tetapi masalahnya Bu Nyai, terkadang kalau kita sering kita mendengarkan ceramah dari si ini dan yang lain, kadang kita tuh bingung mana sih yang benar. Oh, yang ini mengatakan seperti ini yang lain mengatakan seperti itu. Bagaimana untuk mengatasinya? Apa kita kalau sudah mempunyai guru yang kita rasa cocok, kita condong ke situ aja tanpa yang lain, atau bagaimana menjenengan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ilmu secara umum, maka ada baiknya dari guru yang banyak. Ini kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim masih ada yang lebih alim lagi. Tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu hadis, ya, tentang ilmu bersuci, ilmu itu kita boleh belajar kepada banyak guru, dan bahkan kita disarankan kepada banyak guru supaya komprehensif, berbanding. Kita tahunya itu luas, tidak hanya terkungkung pada satu sumber saja. Tetapi kita lalu bisa menurut ini dasarnya dari kalau begitu yang melakukan ini dasarnya ini, melakukan ini dasarnya ini, jadi luas. Jadi kita punya ilmu tentang apa saja yang lebih luas tinjauannya, sehingga tidak menjadi orang yang suka mengkafirkan orang, suka menyalahkan orang, suka menuduh orang sesat dan sebagainya. Tidak menjadi begitu, karena kita tahunya berbanding atau banyak informan yang di situ asal dasarnya Quran hadis pasti benarnya. Akhirnya kita punya kesimpulan tadi, ini melakukan ini karena dasarnya ini, dalilnya ini. Kalau melakukan ini dasarnya Quran ini, hadisnya ini. Jadi sama benernya. Nah itu loh, oleh Allah diterima. Kita itu tidak boleh merasa aku lebih benar yang lain. Aku tidak sebenarnya ini salah. Lihat itu salah dosa. Itu gara-gara hanya satu guru saja. Tetapi dalam kehidupan kita itu kalau sudah cocok pada satu guru, kita sami'na wa ta'na, kami mendengar, kami taat, lalu tidak mau dengan guru yang lain. Kalau dalam ilmu Thariqah harus hanya satu saja. Sudah ilmu khusus, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, ya. Ilmu untuk mencapai ma'rifatullah, ilmu untuk jalan yang lebih kecil, lebih nanjak, lah itu harus satu saja gurunya. Kalau ikut Thariqah satu saja gurunya, mursyidnya itu. Karena kalau sudah sampai kepada ilmu khusus seperti Thariqah itu, maka dia mursyidnya itu guru bukan seperti guru biasa ya. Mursyid itu adalah mengusahakan kepada Allah
karena dia dekat dengan Allah, sedekat-dekatnya dibimbing untuk ke surga bareng-bareng. Nah itu kalau dia ikut 2 atau 3 mursyid, ketika dia di mursyid yang A, mursyid A bilang kamu muridnya mursyid B, bukan muridku, maka tidak diakui. Ke murid B, kamu muridnya si A, bukan muridku, maka diakui, enggak diakui. Nah untuk yang guru Thariqah, cari mursyid 1 saja. Kalau lebih dari 1, maka tidak benar, tidak baik. Tapi kalau secara umum, ya secara umum itu boleh kita mencari beberapa guru. Lalu kasusnya atau akibatnya jadi bingung. Katanya itu seperti itu, katanya ini seperti ini. Jangan bingung. Dasar ilmu hanya Quran hadis. Kalau ada dasar Quran, ada dasar hadis, pasti benar. Kalau tidak dasar Quran hadis, lah itu tidak usah diikuti. Jadi jangan bingung terhadap ilmu. Karena ilmu itu sumbernya Quran hadis, ilmu sumbernya Allah. Maka yang berdasarkan hadis pasti benar, kita ikuti. Nah kalau yang ini dasarnya kan sama benernya, tinggal kita pilih yang mana kalau sama benernya. Ya. Misalnya kunut itu sunnah dapat pahala, berarti nggak kunut nggak apa-apa. Kunut apa enggak ya? Ya terserah mau kunut mau kunut. Kalau kunut dapat pahala nggak kunut dapat pahala, iya kan? Ada dasarnya hadis dua-duanya. Seperti itu tidak ada pertentangan sebenarnya karena Nabi bersabda idza jadahada ahadun fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun. Kalau seseorang ulama berijtihad bersungguh-sungguh menetapkan hukum lalu benar dapat pahala 2. Kalau salah dapat pahala 1, berarti tetap benar dua-duanya di hadapan Allah, maka tidak harus bingung. Tinggal kita yakin yang mana dan tidak usah ngolok yang lain, kamu sesat, kamu kafir, kamu enggak diterima, enggak usah ngolok seperti itu. Karena apa? Yang berhak menerima adalah Allah dan Nabi bersabda dapat pahala dua-duanya, berarti benar dua-duanya. Itu butuhnya keluasan ilmu, juga dalam proses mencari ilmu harus juga berbanding, bukan hanya dari satu ya lu menganggap yang lain salah. Itu menurut Wonten malih yang mau bertanya, monggo Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai mengenai nggih ngapunten kalau wingi tasih kesah. Oke, alhamdulillah sehat. Pertanyaan saya tentang yang tadi, yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai, ada sabda Nabi yang menyampaikan bahwa orang yang mempelajari satu ilmu dan dilaksanakan sama dengan pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira dalam implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang bagaimana Bu Nyai? Seperti kita ini ya jamaah majelis zikir, insya Allah itu kan berkali-kali bertahun-tahun ya mengikuti. Nah, implementasinya itu yang bagaimana gitu. Lalu yang kedua, mengenai mempelajari ilmu untuk kita mulai dari kecil ya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi ya, apalagi seperti Bu Nyai ini kan sudah sampai S3. Itu kan juga mencarinya sudah banyak. Lalu itu kan sudah banyak sekali gitu loh. Kan berarti berilmu-ilmu banyak begitu. Nah, apakah itu yang diterapkan mengenai mempelajari ilmu itu, apakah itu berarti kan sudah banyak sekali. Saya kira begitu Bu Nyai pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan. Orang yang belajar ilmu lalu mengamalkan ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat.
Karena kalau punya ilmu lalu diamalkan, pasti benar, pasti dapat pahala. Pahala tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. 1000 rakaat tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Maka masih lebih baik mencari ilmu lalu diamalkan meskipun 1 jam itu nggih, daripada ibadah 1000 rakaat tetapi tidak berdasarkan ilmu. Nah, ini kalau ditanyakan berarti kalau orang cari ilmu terus itu berarti dapat beribu-ribu ya. Kalau ilmu misalnya 1 jam sama dengan 1000 rakaat. Nah, kalau sudah sekian tahun, sekian lama itu berarti banyak banget pahalanya. Iya, ahli ilmu itu pahalanya surga. Surga tidak bisa dibeli dengan sepenuh jagat bumi jadi emas. Saking mahalnya ilmu. Dan pahala yang dihasilkan karena ibadahnya berdasarkan ilmu, itu yang tidak bisa dibeli dengan meskipun tadi mil'ul ardzaban, sepenuh bumi jadi emas untuk menebus atau untuk membeli surga, untuk membeli pahala, untuk membeli amal ibadah yang berdasarkan ilmu. Tidak bisa. Sebegitu tingginya nilai ilmu. Maka kalau lebih baik daripada sholat 1000 rakaat itu kapan? Itu berapa lama seterusnya? Dengan kompensasi apa nanti? Surga di dunia dan di akhirat. Pahalanya sebanyak-banyaknya. Tadi dikatakan yuhsyaru ma'an nabiyyin, dikumpulkan bersama para nabi. Itu kan karena setiap saat dia dari ilmu dapat pahala yang 1000 rakaat tadi itu. Sampai derajatnya tinggi bersama para nabi, tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, jadi implementasinya adalah setiap kita cari ilmu, kita paham, diamalkan. Bulailah pas majelis dzikir diterangkan. Nabi bersabda, barang siapa sholat hajat 12 rakaat, 2 salam, tak itu sujud berdoa, maka dia kabulkan hajatnya. Tahu ilmu itu lalu di rumah dilakukan terus dapat pahala terus yang lebih baik daripada 1000 rakaat tadi itu Bulailah. Itu keutamaan ilmu, keagungan ilmu. Dalam arti adalah tahu caranya, tahu sedalam-dalamnya lalu diamalkan. Maka pasti sah. Kalau sah itulah yang dapat pahala. Kalau orang sudah berilmu maka hatinya pasti ikhlas melakukan apa saja. Bukan sholat duha supaya kaya, bukan. Bukan sholat tahajud supaya dapat jodoh, bukan. Bukan puasa supaya masuk perguruan tinggi, bukan. Itu bukan karena Allah. Itu amal tanpa ilmu, karena nuruti nafsunya. Apa nggak boleh? Boleh. Itu belajar puasa, belajar sholat malam, belajar sholat duha. Masih belajar. Karena belum ikhlas karena Allah, yang belum diberi pahala oleh Allah. Itu amal tanpa ilmu. Sudah lapar, puasa kan? Puasanya 40 hari lagi misalnya, tapi bukan karena Allah, itu belum dapat pahala 1000 rakaat tadi. Karena apa? Karena belum didasari ilmu. Kalau dari ilmu, saya puasakan Allah, saya tahajud karena Allah, saya duha karena Allah, saya ibadah, saya sedekah karena Allah. Adapun nanti Allah memberi macam-macam, itu memang janji Allah, saya akan berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Anda kan nggak dikasih sekarang, Allah pasti akan menyerahkannya suatu ketika. Sehingga dia tidak merasa kalau tidak berhasil lalu ibadahnya sia-sia gara-gara nggak ikhlas karena Allah itu. Nah gitu boleh lagi. Jadi cari ilmu terus, dapat pahala terus, nanti akhirnya di surga Allah, insya Allah. Oke, bolehlah. Ya, ampun. Dapat. Monggo Bu Mbak Kusna mau tanya? Monggo. Di anu dulu mic-nya. Ya. Monggo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini mengenai guru mursyid tadi loh Bu yang saya tanyakan. Misalkan dari Thoriko Naksabandia terus mau pindah ke Sadiliyah, harus gimana? Pamit kepada guru yang lama atau gimana Bu? Sering saya ditanya jamaah seperti itu tapi saya belum bisa jawab. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sudah beat torekot Qadiriyah Naksabandiyah. Lalu pengen pindah ke torekot Syadzaliyah. Maka harus minta izin pamit kepada mursyid torekot Qadiriyah Naksabandiyah. Guru mursyid, abah, kula nyun izin badhe nderek tenggene torekot Syadzaliyah. Dados kula nyun izin kula medal saking torekot Syadzaliyah. Lho aja, berarti agak boleh. Iya gak apa-apa, tak izini, padha ae ya melokono gak apa-apa. Diizini. Berarti dia sudah tidak menjadi muridnya mursyid torekot Qadiriyah Naksabandiyah tadi. Lalu ke menemui mursyid torekot Syadzaliyah. Matur, kalau saya dulu beat torekot Qadiriyah Naksabandiyah. Lalu saya pindah ke sini, saya sudah matur mursyid saya dan jadi diterima. Sekarang saya daftar, saya ingin masuk ikut beatan torekot Syadzaliyah bersama dengan abah guru misalnya. Oh iya, saya terima gitu nggih. Maka dia akan menjadi muridnya yang murid torekot Syadzaliyah itu sudah sah jadi muridnya. Tapi kalau diam-diam saja ikut sana ikut sini, ya nanti nggak sana nggak sini. Ya. Jadi harus jelas pamit yang pertama, kemudian izin untuk keluar dari beatan. Karena kalau sudah beat nggak dilakukan itu kan mesti ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya kurang baik. Maka supaya lalu matur kepada murid torekot Syadzaliyah yang diikuti yang baru ini. Lalu menjadi muridnya. Kalau menjadi muridnya ya ikut beatan, ikut tausiahnya, ikut pengajiannya, ya menjalankan tugas-tugas dari guru torekot Syadzaliyahnya. Maka itu menjadi murid dari torekot Syadzaliyah. Sudah tidak ke sana kemari, satu saja kalau dalam ilmu torekot itu. Nah gitu ya. Ibu matur nuwun. Pangapunten Bu Nyai, kalau misalnya seperti itu nantinya kita itu kalau di akhirat nanti itu bagaimana ya Bu Nyai? Karena berpindah guru itu apakah guru yang lama jadi tetap kita yang baru, misalnya kita menghadap atau sudah meninggal pada guru yang baru sehingga kita hanya nantinya itu hanya kepada guru yang baru aja, kemudian guru yang lama tidak lagi begitu gitu. Anunya. Iya kan sudah minta izin keluar. Dalam Quran disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dikara untuk masuk surga berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ini kelompoknya mursyid Syadzaliyah, kelompoknya mursyid ini kelompoknya mursyid ini Qadiriyah Naksabandiyah, ini kelompoknya mursyid ini Satoriyah, ini kelompoknya mursyid ini Tijaniyah dan seterusnya. Itu sudah ada mursyidnya sendiri-sendiri. Kalau yang di awal tadi sudah dia tidak ikut izin, ya sudah nggak ikut kelompok situ. Ikut kelompoknya dari yang kemudian akhir sampai dia wafat diikuti itu. Nanti bersama dengan gurunya. Lah gurunya itu sudah tahu muridnya. Kalau nggak ada mana si fulan dikumpulkan. Lalu dikarak masuk surga bareng-bareng. Zumaro itu bergolongan berkelompok. Dikarak bersama dengan gurunya di depannya. Salah satu saja. Kalau gurunya 2, 3 bingung ke sana kemari sana nggak sehingga akhirnya terkatung-katung terlantar. Ya. Gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya tadi. Oh iya, Bu Nuri, monggo Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu Nyai terkait dengan menuntut ilmu ini, mudah-mudahan tidak salah ya. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi apa utlubil ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Yang terkait dengan tuntut ilmu. Kemudian ada lagi yang tuntut ilmu ke negara Cina itu Bu Nyai, itu nanti mohon sampai sejauh mana apakah benar harus ke Cina atau hanya kias saja. Kemudian yang kedua pertanyaannya, menuntut ilmu di sini ilmu umum atau ilmu yang terkesan ke arah religi atau keagamaan. Kalau misalnya ke ilmu umum itu batasan bagaimana kita tahu bahwa ilmu itu harus kita
harus kita pelajari, atau mungkin tidak kita pelajari karena kemudaratan atau kemanfaatannya tidak jelas. Sedangkan kemudian yang ilmu keagamaan itu bagaimana bisa tahu bahwa itu benar atau enggak, seperti tadi Bu Nyai katakan, dengan nggak boleh banyak itu artinya nggak boleh banyak itu seperti misalnya kita ngaji ini, ngaji di sana, ngaji di sini dalam tanda petik Bu Nyai, belajar dengan bu guru sana, bu guru sini, kemudian dengan disiplin ilmu yang mungkin berbeda-beda. Ini kok pripun Bu Nyai, lepas dari ilmu yang torekat tadi. Itu Bu Nyai pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda begini, Utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Kalian semua carilah ilmu dari waktu masih dalam kandungan ibu sampai masuk liang lahat. Di kandungan itu, ibu itu setelah bulan kelima sudah ada pendengaran, penglihatan, perasaan, itu sudah bisa menerima ilmu. Sampai liang lahat itu ditalkin, itu masih ada juga ilmu. Berarti cari ilmu seumur hidup. Sampai setua apapun tetap wajib mencari ilmu. Lalu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin titik. Mencari ilmu itu wajib bagi semua orang Islam. Semua orang itu laki perempuan, bukan hanya kalau muslimin laki tok, muslimatin perempuan, berarti kalau nggak disebut nggak wajib, bukan. Untuk membedakan muslim dan muslimatin itu hanya dibutuhkan kalau ada laki perempuan. Tetapi kalau itu secara umum, ya secara umum. Kulli muslimin, semua orang Islam, nggak perlu laki perempuan. Ya alladzina amanu, itu orang beriman ya semua laki perempuan. Bukan kepada kalau mukminin itu laki, kalau mukminat perempuan, berarti kalau disebut mukminin tok, mukminat enggak, bukan. Jadi kalau secara umum itu berarti semuanya, ya laki perempuan wajib cari ilmu. Kemudian untuk berimam walau bisin, cari ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, itu menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah dulu itu sudah disinyalir bahwa di Cina ada tokoh Islam. Bisa juga untuk mencari ilmu itu di manhajah yang di situ kita butuhkan ada ilmu yang untuk bagian dunia akhirat. Kemudian ada ilmu umum, ada ilmu agama. Sebenarnya tidak ada dikotomi dalam ilmu. Tidak ada pemisah, ini umum, nggak dapat pahala, ini agama dapat pahala. Tidak ada pemisahan secara murni seperti itu, enggak. Karena semua ilmu dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari Nabi Adam ilmu semuanya. Jadi ilmu semuanya dari Allah. Enggak ada kalau yang ilmu ini dari barat, ini dari timur, tidak. Itu hanya sekedar pengkotak-kotakan manusia saja. Lalu ilmu yang bagaimana yang wajib dicari? Tadi saya katakan ada ilmu yang fardhu ain, ada ilmu yang fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain itu ilmu yang harus dipelajari semua orang Islam untuk keabsahan ibadahnya. Ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji itu kalau memang dia bisa melakukan haji, misalnya kalau sholat semuanya, itu semua harus mempelajarinya sampai sedalam-dalamnya, sampai seluas-luasnya, sampai bisa mengamalkannya. Kalau ilmu umum itu bisa juga yang saya katakan ilmu fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang pelajari ya sudah, yang lain enggak. Nah, kemudian apakah penting ilmu umum itu? Saya katakan tadi nggak ada dikotomi, nggak ada pemisah. Maka prinsipnya adalah ilmu yang menjadikan bahagia dunia akhirat. Dia belajar kimia, kuliah jurusan kimia. Tapi apa pinginnya? Saya nanti akan mengajar kimia di sekolah agama supaya orang-orang agama, anak-anak agama itu bisa kimia dengan baik karena saya ingin pelajarinya sampai menguasai, sampai ajarkan. Itu kan untuk akhirat. Supaya mereka tahu, supaya mereka orang Islam juga menduduki daripada semua sisi kehidupan, pada semua bidang kehidupan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Jadi sekolahnya umum tapi untuk akhirat, bukan untuk dunia saja. Itu tetap mendapatkan pahala. Lalu kemudian ilmu agama, benar apa tidak? Kalau itu dasar Quran dan hadis pasti benar, ya, pasti benar. Kalau tidak dasar Quran dan hadis maka pasti tidak benar. Maka kalau kita mempelajari ilmu agama, kita pastikan dasarnya hadisnya ini, Qurannya ini, ya sudah itu pasti benar. Lalu guru yang banyak, tadi saya katakan dalam ilmu secara umum itu carilah ilmu dari guru yang banyak. Ada sebuah hadis itu
kalau kamu belajar Quran, carilah 7 guru. Likulli dzi ilmin alim tadi saya katakan. Setiap ada orang alim masih ada yang lebih tinggi alimnya lagi. Nabi Musa itu sudah merasa pinter orang sedunia nggak ada yang lebih pinter daripada Nabi Musa. Allah ingin menunjukkan bahwa kepada Nabi Musa bahwa di atasmu masih ada yang lebih alim. Maka dipertemukan dengan Nabi Khidir. Ya, likulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang sudah alim masih ada yang lebih alim lagi. Maka kita disuruh mencari ilmu dari banyak guru. Banyak guru. Asal tidak pertentangan. Kalau bertentangan, maka kita cari yang sesuai dengan Quran dan hadis. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih." Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk berarti melaksanakan ilmu-ilmunya, dan kepada pemerintah, kepada penguasa atau pengurus dalam skala besar atau kecil itu. Kalau ada pertentangan, katanya pemerintahnya ini, katanya ulamanya ini. Kalau ada pertentangan, fa in tanaza'tum, kalau kau bertentangan, farudduhu ilallah wa rasulih, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan hadis. Maka kalau ilmu itu berdasarkan hadis, yaitu yang kita yakini kebenarannya. Kalau ada pertentangan. Kalau nggak ada pertentangan, maka kita disuruh cari guru yang banyak dengan berbagai macam sudut pandang. Sehingga lebih luas apa yang kita ketahui, lebih komprehensif, lebih berbanding. Jadi tidak gampang menyalahkan orang. Karena tahu ilmu itu luas. Asal dasarnya Quran hadis pasti benar. Gitu ya. Gitu gitu. Nggih. Nyai. Ngapunten. Punya tambahan sedikit. Kalau misalnya katakanlah aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari, katakanlah misalnya pada kondisi sakit, kemudian kita mencari ahlinya untuk dalam tanda petik menyembuhkan, ikhtiar menyembuhkan. Nah itu kan kalau saya masih ingat ada almarhum tetangga itu kan ilmu Allah itu luas Bu Muhajir gitu, sehingga pengobatannya dari berbagai disiplin ilmu yang dimiliki. Misalnya ada dokter, ada singsai, kalau tabib itu pripun Bu Nyai. Kalau kita melakukan sehingga tidak keliru. Matur nuwun. Assalamualaikum. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit Allah memberikan obatnya. Nah, obatnya itu berbagai macam. Tadi ada yang medis, ada yang non medis, ada yang dengan doa, ada yang dengan syarat-syarat tertentu, ada yang herbal macam-macam. Memang Allah memberi ilmu dengan banyak cara, tapi satu muaranya kesembuhan dari Allah. Kita boleh usaha lewat mana saja. Asal itu sekedar usaha lahiriah. Batiniahnya kita tahu prinsip yang memberi kesembuhan adalah Allah, tapi kita harus berusaha. Boleh ke dokter, boleh minum-minum jamu, boleh kepada kiai didoakan, bahkan minta air minum didoakan, diminum sembuh karena kita yakin kalau itu dari Allah menyembuhkan. Fa'ilam ya'taqid lam yantafi. Kalau kau tidak percaya maka tidak bermanfaat. Jadi kita minta usaha sembuh kemana saja, tapi kita nggak percaya ya nggak sembuh. Kalau kita percaya itu kesembuhan dari Allah, kita percaya aja Allah kasih kesembuhan, insya Allah sembuh. Yang ngasih adalah sembuh. Jadi asal itu mohonnya kepada Allah dalam batas kebenaran. Tapi kalau sudah mohonnya kepada selain Allah itu bisa syirik, ya. Minta tolongnya kepada apa benda-benda, lalu apa itu yang bukan Allah, itu yang tidak kita dibenarkan untuk ke sana. Kita tahu bahwa yang obat itu orangnya sholat, orangnya pengobatannya berdasarkan hadis, memulainya dengan bismillah, bacaan Fatihah misalnya. Nah itu pengobatan yang non medis dari Allah ya boleh. Atau herbal, apa namanya, daun-daun kita ambil petik dari halaman rumah lalu direbus diminum, ternyata sudah sembuh. Jadi tidak harus ke dokter, tapi kesembuhan dari Allah melalui cara mana saja. Asal itu berdasarkan Quran hadis atau mintanya kepada Allah itu benar. Tapi kalau sudah mintanya kepada selain Allah, maka itu bisa menjadi tergolong syirik karena mohon kepada Allah. Diberi sembuh juga, kok bisa ya? Namanya istidraj, dilulu. Ya.
dilulu, diberi kelebihan tapi dibenci oleh Allah. Itu. Jadi carilah penyembuhan yang Allah ridho, yang berdasarkan tomohnya kepada Allah. Itu nggih, ngoten nggih. Nggih, nuwun. Oke, monggo Bu Nurul, masih ada waktu kalau mau bertanya monggo. Oh, enggak keluar Bu Nurul. Headsetnya enggak keluar ini suaranya. Enggak usah pakai headset coba. Tadi. Nggih, Nah, ini keluar. sudah. Nggih, Bu Nyai, bagaimana nasib kita yang tidak mengikuti thariqat itu nanti di akhirat, Bu Nyai? Apakah semua orang tuh wajib mengikuti thariqat tertentu agar ada istilahnya mursyid yang menjadi pelindung kita? Terus untuk yang tidak mempunyai thariqat bagaimana? Itu yang pertama, Bu Nyai. Terus yang kedua, ini ada sebagian penceramah atau ulama atau ustadz yang ada terutama di keluarga saya, itu dikatakan, saya terkadang kalau mendengar itu tidak boleh, disuruh mematikan. Terus untuk memberikan penjelasan kepada yang melarang saya ini, bagaimana? Karena saya dengar, kalau saya mendengarkan ceramahnya mereka itu, saya kira bagus juga, itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Tapi sudah terlanjur dibilang itu garis keras atau apa gitu, suka gitu. Tapi kan saya sendiri bisa memilah, kalau itu isinya baik, menurut saya bagus. Jangan melihat seperti yang jenengan katakan kemarin, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan seperti niku. Bagaimana untuk memberikan penjelasan mungkin kepada anak-anak saya atau keluarga saya, kalau isinya itu bagus dan saya suka menambah ilmu buat saya pribadi. Mengatur mawon Bu Nyai, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti torekot itu salah satu cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Suruh ke sini aja. Kalau tidak ikut torekot dan ibadahnya sudah baik, ibadahnya diterima, maka Allah menerima ibadahnya itu. As-sholatu ibaduddin gitu kan. Sholat itu yang agama. Kalau mendirikan sholat berarti beragama. Kalau meninggalkan sholat berarti roboh agama pada dirinya. Sholatnya baik ya, nggak ikut torekot. Sholatnya yang bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka. Ya. Kalau ikut torekot itu bagaimana? Kalau ikut torekot ada guru yang membantunya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan guru yang membantunya nanti memberikan syafaat, diberi izin Rasulullah untuk menyampaikan syafaat Rasulullah kepada murid-muridnya. Karena murid-murid torekot itu berarti juga umat Nabi Muhammad SAW. Nanti telepon lagi. Kasih nomor HP-nya Mbak Putri ya. Nggak tahu nomornya, Mbak. Oh ya udah, dia suruh ditulis nomornya, orangnya ditulis Mas. Nih. Jadi kalau ikut torekot itu lebih sempurna, menyempurnakan keagamaan kita. Ya, bisa mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu kan lebih membahagiakan. Orang yang ikut torekot dia akan punya sifat yang ridho, ikhlas itu ya. Namanya ridho ya sudah, seneng aja kepada apa yang terjadi. Kalau nggak ikut torekot nggak ada yang bina, jadi suka sedih, suka marah, suka dendam, macam-macam. Itu salah satu bedanya. Tapi kalau dia sholat, asal sholatnya itu juga benar ya diterima oleh Allah. Maka saran saya, sayugianya ikut torekot. Karena ada guru yang membimbing untuk bisa sampai kepada Allah. Kemudian tentang sumber lain tadi ya, yang ceramahnya siapa gitu. Kalau orangnya itu memang seperti penjenengan, Bu Nurul, bisa memilah ini yang benar saya ikuti, yang nggak benar enggak, maka nggak apa-apa dengan guru mana saja.
Tapi kalau orangnya masih awam, salah satu contoh begini, ada seorang tokoh menyampaikan di YouTube itu bahwa nanti dia di akhirat itu setelah tahu sodakoh, pahalanya sodakoh, coba saya hidupkan lagi, saya akan sodakoh sebagaimana supaya saya masuk surga. Mendengar itu lalu dia bilang, berarti nggak sholat nggak apa-apa, yang penting sodakoh yang banyak. Lah itu kan orang yang nggak bisa memilah. Salah satu contoh seperti itu. Maka kalau orang itu nggak bisa memilah karena masih awam, maka supaya mendapatkan ilmu dari orang yang benar-benar itu berdasarkan hadis, benar menurut Allah. Kalau yang kadang-kadang lebih radikal gitu ya, lebih radikal itu lalu gampang untuk menyalahkan orang lain. Bagi mereka yang tidak bisa memilah-milah, maka gampang terbawa. Sehingga mengimplementasikan Quran hadis melalui sesuai dengan tafsirannya sendiri yang menganggap orang lain salah. Bagaimana beri penjelasan? Kita jelaskan kepada keluarga penjenengan bahwa ilmu itu dari mana baik. Asal itu berdasarkan hadis maka itu baik. Tapi kalau kau nggak mau dengarkan nggak apa-apa. Mama tahu mana yang salah, bisa memilah. Nah itu. Sehingga tidak menafikan ilmu dari sumber tertentu yang memang itu berdasarkan Quran dan hadis. Yang penting boleh mendengarkan dari mana saja, pokoknya dia tahu mana yang benar menurut dia. Hanya untuk